Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami tidak akan memperpanjangkan mukaddimah. Kami dari kelompok 7 dengan saya Elvita Sari, NIM 0201193148. Dan saya Lela Tari, NIM 0201193146. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang komunikasi dalam organisasi. Pada dasarnya, komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu dalam berorganisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan berorganisasi, komunikasi diperlukan dengan tujuan agar sebuah sistem atau komunikasi yang ada bisa terjalin dengan baik. Istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama atau common. Menurut Fesch dan Fowles, pada tahun 1989, komunikasi adalah satu elemen penting dalam berorganisasi untuk menghasilkan kinerja yang ingin kita capai. Sedangkan tujuan utama dalam mempelajari komunikasi ialah untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas organisasi. Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak orang lain untuk mengerti apa yang kita sampaikan dalam mencapai sebuah tujuan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada dua jenis komunikasi, yang pertama verbal atau secara tertulis, dan yang kedua nonverbal atau bahasa gerak tubuh. Seseorang dalam berkomunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara pemberi informasi dengan penerima informasi, sehingga terciptalah suatu hubungan yang mutualisme di antara keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Lela Tari. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk komunikasi dalam organisasi. Nah, di dalam komunikasi itu terdapat berbagai bentuk. Yang pertama itu komunikasi langsung. Nah, komunikasi langsung itu tanpa menggunakan alat. Komunikasinya berbentuk kata-kata, gerak-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Contohnya, berbicara langsung kepada seseorang. Selanjutnya itu ada komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung biasanya menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan atau sasaran, ataupun untuk menghadapi hambatan geografi waktu. Contohnya itu radio, televisi. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi berdasarkan sasaran. Nah, komunikasi berdasarkan sasaran itu terbagi menjadi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi dengan sasaran kelompok orang dalam jumlah yang besar. Nah, di dalam komunikasi massa itu terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama itu pesan disusun dengan jelas, tidak rumit dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Selanjutnya itu bentuk gambar yang baik. Selanjutnya membentuk kelompok khusus, misalnya kelompok pendengar radio. Selanjutnya itu ada bagian komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung dan dikenal dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Contohnya, antara perawat dengan pengunjung puskesmas. Selanjutnya itu
ada komunikasi perorangan. Nah, komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka atau bisa dapat juga melalui telepon. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan arah pesan. Komunikasi berdasarkan arah pesan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu komunikasi satu arah. Nah, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran, tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Contohnya radio. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik adalah komunikasi yang disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Contohnya itu komunikasi kelompok atau komunikasi perorangan. Cukup sekian dari kami, mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan masukan, silahkan ketik di kolom komentar Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.